Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada maghrib kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Malam hari ini kita sudah berada di tanggal 27 Rabiul Awal, di minggu terakhir bulan Rabiul Awal ini, bulan di mana hampir di seluruh penjuru Kalimantan Selatan ini khususnya di mana-mana orang ramai memperingati Maulid Nabi. Pagi, siang, malam, mulai subuh kan ada, mulai subuh pun ada, habis subuh langsung ada. Pagi-pagi ada, siang menjelang zuhur ada, habis zuhur ada, habis asar ada, malam hari juga ada. Ramai-ramai orang memeriahkan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang terkadang kegiatan-kegiatan seperti ini bisa menghilangkan makna atau esensi sesungguhnya dari peringatan Maulid Nabi itu. Ya, karena sebagian orang hanya sebatas untuk rame-rame aja ada. Yang rame-rame bergembira. Karena ada anggapan kalau kita bergembira lahirnya Nabi ini, kita nanti bisa selamat dari hukuman. Kalau ceritanya itu Abu Lahab itu gembira hari lahirnya Nabi hari Senin, maka setiap Senin itu diringankan hukumannya. Karena dia seperti itu mengatakan. Lalu orang rame-rame bergembira di Maulid Nabi ini dengan harapan nanti bisa juga bebas dari hukuman. Nah, terus bagaimana Quran menjelaskan atau hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana sikap kita seharusnya menyikapi lahirnya Rasulullah ini. Memperingati tidak salah, silakan aja memperingati, bagus supaya orang ingat, paling tidak orang ingat 12 Rabiul Awal lahir Rasulullah, di bulan Rabiul Awal lahir Rasulullah. Tetapi kita harus juga pahami apa pesan penting yang ingin disampaikan dari diperingati lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pesan, yang pesan ini menurut ulama, disimpulkan ulama, pesan ini menjadi satu kewajiban bagi seorang beriman
terhadap Rasulullah. Jadi kita kuat kepada Rasul, kata ulama ada kewajiban. Apa kewajibannya? Yang pertama, wajib mencintai Rasulullah. Wajib kita mencintai Rasulullah. Karena seseorang itu tidak dikatakan dia cinta kepada Allah, beriman kepada Allah sebelum dia cinta dan beriman kepada Rasul. Orang itu baru bisa mengatakan dia cinta Allah kalau sudah dia mencintai Rasulullah. Baru bisa mengatakan dirinya beriman kepada Allah kalau sudah beriman kepada Rasulullah. Kalau tidak cinta, tidak beriman, maka dia tidak dapat dikatakan orang yang cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 31 Allah terangkan, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Jadi orang yang cinta Allah itu orang yang ikut Rasul. Banyak sekarang orang ngaku-ngaku cinta Rasul tapi tidak ikut Rasulullah. Mengatakan cinta Allah tidak ikut Rasul tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang hak, yang benar. Mengatakan cinta Allah tapi yang diikutinya bukan Rasul. Yang diikuti bukan Rasul. Kata Rasulullah, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian lebih banyak menangis ketimbang tertawa. Jadi orang ada beberapa kali melihat dan mendengar cerita kawan-kawan. Jadi kalau orang menurut Nabi ini lebih ramai itu orang tertawaan, lucu, gembira. Karena tadi anggapan gembira tadi kan, lalu tertawaan. Jadi kalau kita hendak payu, orang cak undang tuh pintar melucu, karena banyak yang mau undang. Kamu kita pintar melucu-lucu. Bukannya kada boleh melucu, cuma kalau kebanyakan melucu itu hilang pesannya. Padahal kata Rasul, kalau kalian lihat apa yang boleh, kalian lebih banyak nangis ketimbang ketawa. Bukan banyak tertawaan. Inilah esensi sesungguhnya. Orang yang cinta Allah itu, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, dia ikut kepada Rasulullah. Itu tandanya orang cinta Allah, ngikut Rasulullah. Kalau dulu zaman sahabat kan enak, ada sosok Rasulullah yang diikuti. Sosok Rasulullah diikuti, sahabat melihat Rasul, mendengar Rasulullah, memperhatikan apa yang dilakukan Rasulullah, diikuti para sahabat. Nah kalau kita sekarang bagaimana mengikuti Rasulullah? Aisyah mengatakan Rasulullah itu adalah Quran. Ini dari Rasulullah. Karena khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Ini diri Rasulullah ini. Jadi bagaimana orang mengatakan cinta Rasul kalau Quran jarang dibaca? Gimana mengatakan cinta Rasul kalau Quran jarang diperhatikan, tidak dihayati ya ayat-ayatnya, tidak dipahami, tidak diamalkan? Bagaimana bisa mengatakan cinta Allah, cinta Rasul, sementara petunjuk Allah ini yang dibawa oleh Rasulullah diabaikan? Banyak yang kayak gitu orang. Orang kalau bersyair-syair itu hafal orang, hafal orang hafal orang-orang nih. Ulun sendiri aja kada hafal. Begitu disuruh ngaji bisa jadi kada bisa ngaji. Ada yang kayak gitu pernah ulun tetamu. Hafalnya, coba ngaji bang, tidak bisa sekalinya. Jadi dia hafal memang, tapi tidak bisa ngaji. Ini kan kita miris melihatnya. Ya bukannya kita melarang, silakan aja bersyair, berselawat, bagus, gembira-gembira. Tapi Quran jangan ditinggalkan. Quran yang diabaikan. Lahirnya Rasulullah itu esensi sesungguhnya. Lahirkan Quran dalam jiwa kita ini. Lahirkan Quran dalam hati kita. Lahirkan Quran di rumah tangga kita. Baca Quran dalam rumah itu. Kalau rumah itu sering dibacakan Quran ya, itu malaikat datang dalam rumah. Setan lari keluar. Kebaikan-kebaikan, keberkahan Allah limpahkan ke dalam rumah yang sering dibacakan Quran. Rumah itu penuh keberkahan, Allah turunkan kebaikan, rumah itu dirahmati Allah, datang malaikat-malaikat dalam rumah itu, semua keburukan lari, yang buruk-buruk, yang jelek, yang jahat keluar semua, setan kabur dari rumah. Kalau kita sering baca Quran, bukan baca yang lainnya, baca Quran. Kalau jarang baca Quran gimana? Malaikat lari dari rumah, malaikat lari, setan yang masuk dalam rumah. Kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan lari kabur, keburukan yang masuk dalam rumah. Rumah tidak dibacakan Quran itu kata Rasulullah seperti kuburan.
Rumah yang tidak pandai dibaca Quran, dia seperti kuburan. Berarti yang dalam itu bangkai berarti. Karena rumah itu kuburan, maka yang di dalam rumah itu adalah bangkai, mayat dalam rumah yang tidak dibacakan Quran. Nah, harusnya ini disampaikan juga ketika murid ini. Tandanya benar kita memperingati Rasul ini, lahirkan Quran dalam jiwa kita semua. Yang paling ditakutkan Rasul kan kita umatnya ini mengabaikan Quran, bukan yang lainnya. Rasul itu tidak takut kalau kita ini misalnya ada ahli teknologi. Tidak takut Rasul kita ini bukan orang yang kaya, orang terpandang. Khawatir Rasulullah itu kalau umat ini jauh dari Quran, itu aja khawatir Rasulullah. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul ya Rabbi ya Tuhanku inna qaumi takhadhu, aku mengkhawatirkan umatku ini satu saat nanti hadzal Qur'ana mahjura. Terhadap ini Al-Qur'an mereka mengabaikan. Surah 25 ayat 30 Al-Furqan. Itu aja yang dikhawatirkan Rasulullah. Kalau umatnya sampai mengabaikan Quran, meninggalkan Quran, ganti Quran dengan yang lain. Bacaan Quran tidak lagi diminati, tapi bacaan-bacaan syair-syair macam-macam diminati di mana-mana. Bacaan Quran ditinggalkan. Bacaan Quran ditinggalkan. Bacaan yang lain lebih dikedepankan ketimbang bacaan Quran. Kalah Quran dengan bacaan-bacaan yang lain. Kalau orang mengaji Quran, berapa lama tuh kalau belum maulid nih? Paling 5 menit tuntung. Ibu syair, 1 jam belum tuntung lagi. Asik. Belum yang mendengarkannya asik juga. Memang enak juga. Wah, mantap juga ya kita nih, enak. Ikut tergoyang-goyang jauhin kita. Nah ini kadang-kadang saking asiknya itu, lalu Quran itu terabaikan. Harusnya Qurannya dikedepankan. Maka ketika orang menyampaikan soal Quran jarang disinggung. Jarang disinggung. Lahirkan Quran di bulan Maulid ini. Baca Quran dalam rumah. Ya, kalau ada orang sebatas memperingati tapi Quran tidak hadir dalam jiwanya, maka dia bukan orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah yang sesungguhnya. Coba seperti itu tuh, sampaikan, ingatkan. Jangan sampai umat Islam ini berpaling dari Al-Quran. Takut nanti itu berat tanggung jawab di hadapan Allah, takut. Nanti kalau ada sampai gara-gara kita orang jauh dari Quran, berat benar di hadapan Allah dan Rasulnya. Berat tuh. Kita ini menyebabkan orang tuh jauh dari Quran. Haurnya bernyanyi aja, bersair aja. Ini lupa baca Quran. Bahaya kita yang ajarkan. Ajar. Harusnya tetap, bukannya tidak boleh, silakan aja. Silakan aja. Untuk keindahan kan, kesenian dan sebagainya. Quran yang dinomor satukan, jangan diabaikan. Sekarang ini Quran itu tertinggal jauh, kalah dengan bacaan-bacaan yang lain. Orang lebih senang, suka, gemar dengan bacaan yang lain, sementara Quran sudah mulai ditinggalkan. Jangankan mau dipahami, dibacain jarang sudah. Apalagi mau memahami isi Quran, baca aja jarang orang. Kalau sudah tidak memahami, bagaimana mau mengamalkannya? Paham aja kada, gimana mau mengamalkan? Nah, ini dia harus dihayati bahwa orang yang cinta Allah. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, orang yang cinta Allah, cinta Rasul, dia cinta pada Quran. Tanda seseorang itu cinta kepada Allah, tanda seseorang itu cinta kepada Rasulullah, dia cinta kepada Al-Quran. Jadi seberapa besar kadar kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, lihat seberapa besar cinta kita kepada Quran ini. Cinta enggak kita kepada Quran? Ada enggak kalau rasa sehari enggak ngaji itu gelisah kita? Itu cinta namanya tuh. Amun sehari belum mengaji itu gelisah kita. Ya Allah, belum baca Quran aku hari ini ya Allah. Belum mengaji aku hari ini. Sudah parat maghrib ya Allah. Belum mengaji juga, sibuk aku hari ini kerja itu. Dari subuh sampai sekarang belum sempat ngaji. Gelisah kita itu. Itu cinta itu. Cinta itu begitu tuh. Ada kegelisahan kalau tidak mengaji. Tapi kalau kita tenang-tenang aja, itu belum cinta namanya. Sehari, 2 hari, seminggu itu kadang mengaji, biasa-biasa aja nya. Ada juga kayak itu. Kadang terasa apa-apanya. Itu belum hadir rasa cinta kepada Quran. Orang kalau sudah cinta Quran itu ada rindu. Kan harus cinta itu kan. Kalau sudah orang cinta rindu enggak? Kalau enggak ketemu itu. Rindu kan. Jadi kalau kita cinta Quran, kalau enggak baca sehari itu kita gelisah. Kita pengen nih ya Allah, belum baca Quran, sempatkan kasih waktu aku untuk baca. Baca kita. Coba usahakan kita tuh kalau bisa
Setiap hari usahakan sebelum aktivitas dunia ngaji Quran dulu di rumah. Kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan, kalau mau hidup berkah, tadi ulun katakan, kalau rumah kita tuh baca Quran, datang malaikat, datang keberkahan, datang kebaikan, datang rahmat Allah dalam rumah kita tuh. Kalau rumah itu kita bacakan Quran terus saban hari. Kalau kita laki-laki, banyak di rumah atau banyak di luar? Kita kan lebih banyak di luar kan? Laki-laki ini lebih banyak di luar daripada di rumah. Nah, begitu kita ada di rumah, isi rumah itu dengan bacaan lantunan Quran dari mulut kita ini. Jangan sampai kita di rumah itu tidak pernah ngaji. Jadi kalau bisa, sebelum berangkat kerja, aktivitas kerja dan sebagainya, habis subuh itu ada waktu ngaji dulu Quran. Baca 1 lembar, 2 lembar, setengah juz, 1 juz. Selesai ngaji, baru aktivitas. Baru kerja, cari dunia. Berkah, rahmat, limpahan kebaikan itu Allah berikan kalau kita saban hari kayak itu terus. Kalau saban hari seperti itu terus, kita datang tuh kebaikan-kebaikan, keberkahan. Datang pertolongan Allah. Kita punya kesulitan, kesusahan, ngaji aja duluan, nanti Allah berikan solusi. Ini adalah kitab solusi. Jangan dianggap remeh Quran. Jangan dianggap, kenapa apa juga tidak baca. Rugi kita kalau tidak baca. Quran ini adalah kitab solusi. Guidance of solution. Kitab untuk memecahkan seluruh masalah kita, apa aja pecah dengan Quran. Selesai. Kalau orang tidak ngaji Quran, hidupnya dijamin pasti banyak masalah. Ulun jamin orang yang jarang ngaji hidupnya banyak masalah. Yang jarang ngaji. Kalau kita ngaji bang gimana? Masalah tetap datang juga. Kada datang kada ada masalah hidup nih. Kada ada masalah hidup ini pasti banyak masalah. Bedanya orang yang membaca Quran, masalahnya dikasih Allah solusi. Allah memberikan solusi atas masalahnya. Ini solusinya. Ini jalan keluarnya. Allah pasti selalu memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Ayo, biasakan saban hari baca Quran. Tanda cinta Allah, tanda cinta Rasul, baca Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Orang yang membaca Quran itu bukti dia cinta Allah, dia cinta Rasul. Kalau sudah orang cinta Allah, cinta Rasul, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai dirimu. Allah akan berbalik mencintai kita. Jadi orang gayung bersambut. Kita cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada kita. Kapan? Ketika kita cinta kepada Al-Quran ini. Cintai Quran. Saban hari baca Quran. Coba pesan itu disampaikan tuh bagus tuh. Jadi orang-orang acara-acara sampaikan pesan. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Jangan mengabaikan Quran. Hidup kita tidak akan sempurna tanpa petunjuk Allah Al-Quran. Hidup kita akan terus terbebani dengan berbagai macam persoalan yang tidak pernah pecah, tidak mampu kita selesaikan. Karena buku solusinya tidak kita baca. Ini solusi kehidupan. Quran ini solusi kehidupan kita. Apa aja masalah kita tuh insya Allah. Ulun sudah membuktikan, sudah benar kata Quran. Bersama Quran itu kita dimudahkan aja. Walaupun ujiannya datang, tapi kalau kita terus dengan Quran itu datang aja dari berbagai macam cara Allah menolong. Cara Allah menolong sangat luar biasa sekali. Orang yang bersama Quran ini. Oleh karena itu kita ambil bagian. Ambil bagian dari usaha untuk menegakkan kalamullah ini. Kita baca dia, kita pelajari, kita pahami. Kita amalkan dalam kehidupan kita. Berkah, hebatnya luar biasa. Ulun pernah cerita di sini, rasanya minggu yang lalu lah. Tentang bagaimana mulianya orang yang bersama Al-Quran ini. Mulianya orang yang bersama dengan Quran. Bagaimana tuh cerita di Damaskus, kuburan Dahdah. Ulun pernah cerita di sini kan. Seorang penggali kubur itu sudah kerja puluhan tahun. Umurnya sudah 50 tahun. Belum pernah dia menyaksikan ada satu peristiwa yang sangat luar biasa hebat. Ketika jenazah itu diturunkan ke dalam liang lahat, itu dia melihat liang lahat itu jadi seperti taman surga yang indah. Pingsan dia. Beberapa bulan datang lagi ibu-ibu membawa jenazah. Ketika turun, kejadian terulang lagi. Kuburan jadi taman surga yang indah, datang 2 orang laki-laki menjemput, langsung bawa pergi. Pingsan lagi penggali kubur. Setelah dia sadar, dicarinya ibu tadi, ditanyanya, "Bu, itu siapa yang meninggal yang kemarin?" 2 orang laki-laki. Kata ibu, "Yang pertama itu anak saya, yang kedua itu anak saya juga, kakaknya. Adiknya meninggal duluan, baru kakaknya." "Apa kerjaannya, Bu?" Kata penggali kubur.
kok anak ibu luar biasa dari Allah keistimewaan. Diceritakannya begini Bu. Saya saksikan kuburannya jadi luas, jadi taman surga. Ini cerita nyata bukan dongeng. Jadi taman surga dijemput dua pemuda tampan berbaju putih berkuda putih dibawa pergi. Anak ibunya, apa amalan Bu? Kerjanya apa? Kata ibu, anak saya yang pertama tuh penghafal Quran. Anak saya meninggal pertama tuh penghafal Quran. Dia seorang penuntut ilmu. Kerjanya ngapal sama hari ngapal Quran aja. Kerjanya nuntut ilmu aja. Dia sekolah nuntut ilmu, ngapal Quran dan sebagainya. Mulianya. Kalau yang kedua Bu, yang kedua tukang kayu. Bingung penggali kubur nih. Kok tukang kayu mulia juga? Lalu kata si ibu, yang kedua itu tukang kayu, kakaknya. Tapi semua keperluan adiknya untuk sekolah, untuk belajar, nuntut ilmu, ngapal Quran, itu yang mengongkosi kakaknya. Jadi orang yang menghafal Quran, orang yang belajar ilmu, menuntut ilmu, dengan orang yang memudahkan orang lain menuntut ilmu, sama nilainya di mata Allah. Sama nilainya di mata Allah. Ulun lagi bangun tuh lah, pondok pesantren, sekolah tahfiz Quran. Kalau pian-pian mau dapat nilai yang sama, mudahkan, bantu. Kirimkan satu sak semen sana. Kirimkan satu batang besi sana di Grand Purnama 2. Itu pondasinya sudah mau tuntung. Insya Allah dalam 2 minggu lagi tuntung pondasi. Sudah mulai cordak naik ke atas. Yang punya rezeki lebih dikasih Allah, bantu supaya dapat kemuliaan yang sama. Ini kesempatan emas. Sayang kita kalau nggak ada ambil. Kesempatan emas untuk kita beramal jariah. Nanti itu kalau sudah cordaknya selesai, itu langsung jalan ulun, tidak nunggu gedung selesai duluan. Sudah selesai cordaknya, paling ulun tutup atasnya pakai taksum murah-murah, langsung belajar situ. Program malam hari, mungkin karena siang hari kan orang menggawe kan. Malam kosong kegiatan, kasih penerangan, lampu sudah masuk, air ada, buat belajar Quran tuh anak-anak, ibu-ibu, orang tua. Mau diaktifkan langsung supaya amal jariah orang-orang yang ikut membantu sana. Alhamdulillah saban hari ada aja orang ngirim sana. Setiap hari ada yang ngirim semen, ada yang ngirim pasir, ada yang ngirim batu. Setiap hari ada aja terus pertolongan Allah tuh. Kalau kita pakai akal pikiran kita ini rasanya tidak mungkin bisa. Tidak akan terjadi itu. Karena duitnya miliaran rupiah untuk membangun satu buah gedung. Ini aja sudah 1,5 M mungkin habis sudah. Membebaskan lahan aja sudah 1,1 M waktu membebaskan lahan. Dari mana duitnya itu? Nah, kita juga bingung. Tapi bisa selesai. Bangun pondasi ini hampir 1,5 M sudah. Hampir selesai juga dah. Nah, Allah memberikan pertolongan terus. Nah, kita yang sudah belajar, sudah ngaji, jangan kita berpangku tangan. Ambil bagian. Bukan soal banyaknya, yang penting nempel tuh punya kita sana, harta kita tuh. Nempel sebagian apa yang kita miliki untuk jalan Allah, untuk dia menjadi amal jariah. Nempel. Satu sak semen itu harganya 60.000. 60.000 aja. Sebulan satu sak semen. 60.000 sebulan. Misalnya. Setiap bulan kita kirim satu sak semen. Masya Allah. 60.000 aja. 2 bungkus rokok kalau lah. 60.000 tuh 2 bungkus. Kalau yang bagi perokok 2 lebih kurang 2 bungkus rokok kalau aja lah. Rokok sekarang berapa sebungkus? 20 kah? Atau lebih sudah? Anda bang, berapa rokok sebungkus? Ada tahu kah? Siapa yang tahu harga rokok? Pak Samsul? Ada nomor rokoknya. Berapa sebungkus sekarang? Itu paling-paling anggaplah 3 bungkus rokok aja 60.000. Setiap bulan kasih 60.000, 60.000. Kalau pian misalnya susah untuk ngirim semennya, bisa pian kirim duitnya aja, transfer ke rekening. Nomor rekeningnya 130-114-6236 atau BSI atas nama Pembangunan Gedung Sekolah TCA. Pembangunan Gedung Sekolah TCA. Nomor rekeningnya 130-114-6236. Dia mudah diingat. 1 biji Quran itu 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Nah itu nomor rekeningnya tuh. 130-114-6236. Satu Al-Quran itu 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Ayo kawan-kawan sekalian, dapatkan kemuliaan dari Al-Quran. Buktikan kalau kita ini orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dengan kita ikut membantu orang-orang yang berjuang dengan Al-Quran ini di jalan Allah.
Ini yang pertama kewajiban kita, cinta kepada Rasulullah, tentu dengan cara mencintai yang benar. Gimana cara mencintai yang benar? Mengikuti Rasulullah. Fattabi'uni, ikuti aku kata Rasulullah. Jadi kita ikuti Quran, ikuti sunnah Rasulullah. Itulah orang yang cinta sesungguhnya kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, kita kewajibannya kepada Rasul memperbanyak sholawat. Banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah. Banyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terbaik itu adalah salawat Ibrahimiyah yang kita bawa dalam salat. Bersalawatlah kepada Rasulullah. Usahakan saban hari itu bersalawat. Berapa kali kita salawat? Habis bangun goreng kita bersalawat. Habis kalau sebelum goreng kita bersalawat. Salawat kepada Rasulullah. Salawat kepada Rasulullah. Banyak-banyak salawat. Ada orang berdoa, ya Rasulullah, boleh enggak aku berdoa itu seperempat doa itu salawat? Boleh, bagus kata Rasul. Kalau setengah doa aku adalah salawat, bagus lagi. Kalau 2/3 salawat, bagus lagi. Kalau seluruh salawat, bagus. Doa kita tuh isinya salawat semua tuh bagus kata Rasul. Kalau kita bersalawat itu sampai dan Rasul menjawab setiap salawat kita. Kalau kita sekali, Rasul menjawab 10 kali salawat kita. Masya Allah. Kalau kita begitu menyebut Allahumma sholli ala Muhammad, gembira, Allah langsung gembira karena disebut nama kekasihnya. Ini wajib kita nih salawat kepada Rasulullah. Nah, kalau kita mendengar nama Rasulullah langsung salawat. Disebut nama Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi, langsung nyambut. Yang kada mau orang yang bakhil kata Rasulullah. Ketika disebut nama aku mereka tidak bersalawat, itu orang yang bakhil. Bayangkan ini. Banyak kita bersalawat kepada Rasulullah supaya kita dimudahkan dalam kehidupan. Banyak-banyak salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi, dan engkau orang beriman selawatlah atas nabimu. Allah saja berselawat, malaikat berselawat, kita orang beriman berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ini kewajiban kita yang kedua. Banyak-banyak berselawat. Target sehari berapa kali kita selawat. Istighfar misalnya sehari 100 kali, ya usahakan selawat 100 kali juga sehari. Selawat. Kalau film pernah nonton film apa namanya yang Raja Al-Hamid ya, apa Sultan Hamid. Sultan Hamid, Sultan kerajaan apa Turki, Utsmania. Dia tuh pernah satu malam lupa, dia biasanya sebelum tidur berselawat terus. Satu malam dia lupa berselawat kepada Rasulullah. Sultan Hamid nih. Tiba-tiba datang orang ke istana tuh mencari, hendak bertemu dengan Sultan Hamid tadi nih. Ditahan. Ini cerita nyata nih di filmnya. Ditahan, tidak boleh ketemu dengan Sultan Hamid. Tapi akhirnya dia mengatakan Sultan Hamid berhutang sama saya. Sultan Hamid itu punya hutang sama saya. Ditahan sama penjaga semua nih. Jadi ada ngelapor Sultan Hamid, ada orang mau ketemu. Katanya Sultan punya apa namanya? Sultan punya hutang sama dia. Kaget Sultan nih, rasanya tidak pernah berhutang sama orang kan. Tiba-tiba orang nih apa namanya menyambat bahwa Sultan Hamid itu berhutang sama dia. Lalu kata Sultan Hamid, suruh aja menghadap, suruh masuk. Menghadap. Ada apa kata Sultan Hamid? Saya bermimpi tadi malam. Bertemu dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, sampaikan kepada Hamidku, dia sampaikan kepada Hamidku tadi malam dia tidak berselawat kepadaku. Maka suruh dia bayar hutang-hutangmu, suruh Sultan Hamid. Orang ini punya hutang tidak bisa membayar. Akhirnya disuruh dia mimpinya itu kata Rasulullah kepada orang ini, datang ke Sultan Hamid, suruh Sultan Hamid melunasi hutang-hutangnya karena dia tidak berselawat tadi malam kepadaku. Wah, itu Sultan Hamid itu berapa nyebut, begitu sebut nama Hamidku, kasih uang, kasih. Luar biasa nih selawat ini. Ya, itu cerita-cerita yang memotivasi kita untuk jangan lupa berselawat kepada Rasulullah. Salah satu kewajiban kita sebagai umat ini, berselawatlah kepada Rasulullah. Berselawat kepada Rasulullah. Kita berdoa, kalau kada berselawat diterima doa kita? Tidak akan diterima. Namun kita salat kada berselawat diterima doa kita? Tidak akan diterima. Selawat. Nah, ini yang kedua.
Kewajiban kita yang ketiga yaitu menolong agama yang dibawa oleh Rasulullah. Ini wajib nih. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah. Jadi kita sebagai umat Rasulullah punya satu kewajiban yaitu menolong agama yang dibawa oleh Rasulullah, Islam. Ambil bagian dalam usaha menolong agama Allah ini. Yang punya harta dengan harta, yang punya kedudukan dengan kedudukan, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikiran dengan pikiran, nolong agama yang dibawa oleh Rasulullah yaitu dinul Islam. Jangan sampai ketua umat Islam ini diam-diam aja, berpangku tangan, tidak ada keresahan terhadap perkembangan Islam, tidak ada usaha upaya untuk ikut andil dalam usaha mengembangkan, membesarkan agama Allah ini. Dalam usaha untuk kita tetap menegakkan, menolong agama Allah. Allah perintahkan orang beriman, intan surullah, tolong agama Allah. Kalau kita nolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolongmu. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, tolong agamanya, maka Allah akan menolong kita. Sederhana sekali. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, tolong agama Allah ini. Intan surullah, yansurkum. Wa yutsabbit aqdamakum, maka Allah akan mengokohkan, menguatkan kedudukanmu di muka bumi ini. Allah kuatkan, Allah kokohkan orang-orang yang menegakkan agama Allah, menolong agama Allah, tolong agama Allah. Nah, seperti malam hari ini adalah usaha menolong agama Allah. Kita syiarkan agama Allah, kita sampaikan Al-Quran, kita sampaikan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita yang ada menyampaikan, ada yang mendengarkan, itu insya Allah nilainya sama dalam pandangan Allah, sama nilainya. Tidak lebih baik kada orang yang menyampaikan, sama. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Sama baiknya. Sama baiknya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Sama nilainya di pandangan Allah. Maka kita tumbuhkan semangat belajar Quran. Yang merasa bacaan Qurannya mungkin belum baik, jangan lupa belajar Quran. Ambil bagian. Di tempat kita malam Kamis ada program belajar Quran. Ayo ikut belajar. Bukan soal hasilnya, tapi usaha kita yang dinilai oleh Allah. Orang ini ada usaha untuk bisa belajar Quran. Itulah bukti kecintaan kita kepada Quran. Apapun yang berkaitan dengan Quran, kita mau. Kata Utsman bin Affan, orang yang hatinya bersih, ini perkataan Utsman ya, radhiyallahu anhu. Orang yang hatinya bersih, dia tidak pernah kenyang dari Quran. Itu tanda orang hati bersih, kata Utsman bin Affan. Dia tidak pernah merasa kenyang dari Quran. Artinya lapar terus. Kalau orang lapar itu kan hendak terus, kalau kena lapar, lalu hendak makan terus, karena perut lapar. Orang yang hatinya bersih, begitu sikapnya kepada Quran ini. Dia tidak pernah merasa kenyang dari Quran, mau terus. Karena Quran ini kita pelajari tidak pernah selesai, tidak pernah habis-habisnya. Samudra ilmu yang sangat luar biasa. Apa yang kita ketahui cuman seujung kuku aja. Kita masukkan ke dalam lautan, kita angkat, yang nempel di ujung kuku kita ini, itulah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sedikit sekali. Ini samudra yang luas, Al-Quran. Samudra yang luas. Kita hanya dikasih setetes dari samudra yang luas tadi. Masuk tangan ke dalam laut, diangkat, yang nempel di ujung kuku. Itulah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Tidak pernah selesai kita pelajari Quran. Samudra yang luas. Bagaikan samudra luas. Belajar Quran kawan-kawan sekalian, bapak-bapak, ayo dekatkan diri kita dengan petunjuk Allah. Tolong agama Allah. Salah satu kewajiban kita kepada Rasulullah adalah menolong agama yang dibawa oleh Rasulullah. Yang keempat, yang terakhir, ini kata-kata ulama yang menyimpulkan bahwa kewajiban kita kepada Rasulullah adalah at-ta'zimah, mengagungkan Rasulullah. Mengagungkan Rasulullah. Bagaimana cara mengagungkannya? Jangan sampai salah. Kata Rasulullah, jangan kalian melebihkan aku sebagaimana orang Nasrani melebihkan Nabi Isa, lalu menuhankan Nabi Isa. Jangan salah. Jangan kalian seperti orang Nasrani melebihkan Nabi Isa, padahal hanya dituhankan. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Aku manusia biasa sama seperti kalian, kata Rasulullah.
Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Sama seperti kalian, cuma aku diberi wahyu, kata Rasulullah. Rasulullah tidak mau dilebih-lebihkan. Rasulullah ada pertemuan di rumah Darul Arqam. Ketika Rasulullah datang, berdiri semua sahabat nih. Rasulullah langsung negur, duduk. Jangan berdiri. Jangan kalian melebihkan aku sebagaimana orang Nasrani itu melebihkan Nabi Isa. Biasa aja, duduk. Nah sekarang kan orang kayak itu, kalau datang berdirian, berdirian. Dan Rasulullah tidak mau waktu dia datang. Rasulullah tidak mau orang berdiri waktu dia datang. Suruh duduk aja tetap. Kalau sekarang orang berdirian semua kan. Nah, datang, berdirian. Gitu kan. Boleh kan bisa mengisi juga. Boleh murid. Jadi orang tahu. Begitu datang, berdirian orang semua. Itu seperti itu. Dan tidak. At-ta'zima, agungkan, muliakan. Bagaimana cara mengagungkan yang benarnya? Teladani akhlak Rasulullah. Cara mengagungkan yang benar itu adalah meneladani akhlak Rasul, terutama yang 4 sifat: siddiq, fatonah, amanah, tabligh. Disingkat dengan sifat. Supaya jangan lupa, sifat, siddiq, fatonah, amanah, tabligh. Sifat. Siddiq, F-nya fatonah, A-nya amanah, T-nya tabligh. Sifat. Kita harus punya sifat. Mengagungkan Rasulullah itu, jadilah kita orang yang bersifat sebagaimana sifatnya Rasulullah. Apa itu? Siddiq, fatonah, amanah, tabligh. Ulun buat seperti itu supaya jangan lupa aja. Supaya ingatnya sifat. Ingat apa? Ingat sifat. Siddiq, fatonah, amanah, tabligh. Mudah-mudahan ini disampaikan ada guna, ada manfaatnya, dan tentunya menambah rasa cinta kita kepada Allah, menambah cinta kita kepada Rasulullah, menambah rasa cinta kepada Al-Quran, menambah cinta kita kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Karena orang yang mencintai akan bersama dengan orang yang dicintai. Jadi kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, insya Allah kita bersama dengan Allah dan Rasulnya di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.